Hai semuanya, kenapa ya investor jadi ragu-ragu di awal tahun 2025 ini? Mari kita bahas. Pertama, ada ketidakpastian kebijakan perdagangan yang baru. Kembalinya ancaman tarif dari Amerika Serikat telah memicu kembali ketegangan perdagangan. Ini menciptakan banyak ketidakpastian yang secara langsung memengaruhi sentimen investor. Investor khawatir tentang potensi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global dan rantai pasokan. Lalu, ada ketidakpastian perdagangan global. Kekhawatiran tentang hubungan perdagangan internasional dan potensi kebijakan proteksionis membuat investor berhati-hati. Selanjutnya, mari kita bicara tentang koreksi di sektor teknologi dan penilaian ulang AI. Setelah fase pertumbuhan yang kuat, sektor teknologi, terutama saham yang berhubungan dengan AI, telah mengalami koreksi yang signifikan di kuartal pertama tahun 2025. Berita yang menunjukkan AI dapat dikembangkan lebih murah dari perkiraan, dengan model seperti DeepSeek telah mempengaruhi valuasi di bidang ini. Investor mengalihkan fokus mereka dari saham teknologi yang pertumbuhannya tinggi ke saham nilai dan sektor yang lebih stabil seperti keuangan, kesehatan, dan barang konsumsi pokok. Perlambatan ekonomi dan kekhawatiran resesi juga berperan. Melemahnya data ekonomi Amerika Serikat meningkatkan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi, dengan beberapa indikator menunjukkan peningkatan risiko resesi. Faktor-faktor seperti melemahnya belanja konsumen dan meningkatnya biaya utang menjadi perhatian utama. Inflasi yang terus-menerus juga menjadi masalah. Meskipun menurun di beberapa area, inflasi tetap di atas target di beberapa negara, dengan potensi tekanan inflasi dari tarif perdagangan menambah kekhawatiran. Ketidakstabilan geopolitik juga tidak membantu. Ketegangan dan konflik geopolitik yang sedang berlangsung di seluruh dunia terus menciptakan ketidakpastian pasar, mendorong investor untuk menghindari risiko. Koreksi pasar dan peningkatan volatilitas juga merupakan faktor. S&P 500 mencatat kinerja kuartalan terburuk sejak kuartal ketiga 2022, bahkan memasuki wilayah koreksi. Penurunan pasar yang luas ini kemungkinan menyebabkan beberapa investor mengurangi eksposur mereka atau menjadi lebih berhati-hati. Volatilitas pasar meningkat karena faktor-faktor yang disebutkan membuat beberapa investor ragu untuk berinvestasi. Terakhir, jangan lupakan dampaknya pada ekuitas swasta. Kita telah melihat penurunan aktivitas transaksi dan periode kepemilikan yang lebih lama dalam ekuitas swasta. Ini disebabkan oleh perbedaan valuasi antara pembeli dan penjual, tantangan pembiayaan, dan ketidakpastian tentang kinerja bisnis di masa depan. Secara keseluruhan, kuartal pertama 2025 menghadirkan lanskap investasi yang menantang dan tidak pasti. Ketegangan perdagangan, koreksi sektor teknologi, kekhawatiran perlambatan ekonomi, ketidakstabilan geopolitik, dan peningkatan volatilitas pasar secara kolektif berkontribusi pada penurunan sentimen investor dan potensi penurunan aktivitas investasi.